Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Kiranya di tengah-tengah pandemi ini Tuhan memberikan kita kesehatan dan perlindungannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan berbicara tentang topik penginjilan. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya, sudahkah Bapak Ibu memberitakan Injil? Jika belum Bapak Ibu, ayo, jangan ditunda lagi. Ini saat yang tepat untuk kita memberitakan Injil. Terlebih di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang yang akan mati sia-sia tanpa mendengar Injil Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat betapa pentingnya pemberitaan Injil. Namun, sekalipun penginjilan itu penting, tetapi fakta menunjukkan bahwa hanya sedikit saja orang Kristen yang memberitakan Injil. Ada sebuah survei mengatakan bahwa 95% orang Kristen tidak memberitakan Injil. Saya berpikir Bapak Ibu Saudara bahwa survei ini benar. Kenapa? Karena memang demikian faktanya, demikian kenyataannya. Kita lihat saja, memang hanya sedikit orang Kristen yang memberitakan Injil. Nah, mengapa orang Kristen sekalipun dia tahu betapa pentingnya pemberitaan Injil, namun hanya sedikit saja yang memberitakan Injil? Nah, ada beberapa alasan yang mau saya kemukakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, mengapa orang Kristen tidak mau memberitakan Injil. Nah, alasan yang pertama adalah karena orang Kristen itu ditipu oleh iblis. Tapi sejauh mana ia ditipu, kadang orang Kristen itu tidak sadar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena banyak alasan orang Kristen berkata, itu kan bukan tugasku, itu tugasnya pendeta, itu tugasnya penginjil, itu tugasnya hamba Tuhan, namanya saja penginjil, ya tugasnya yang memberitakan Injil. Nah, kalau saya seorang ibu rumah tangga, ya pekerjaan saya mengurus rumah tangga, bukan menginjil. Kalau saya seorang guru, ya saya mengajar di sekolah, bukan menginjil. Kalau saya seorang pedagang, ya berdagang. Kalau saya seorang petani, ya bertani, bukan menginjil. Jadi itu bukan tugasku. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah benar bahwa itu bukan tugas kita? Bahwa pemberitaan Injil adalah tugas hanya pendeta, hanya penginjil, hanya hamba Tuhan, dan bukan tugas kita sebagai orang awam? Apa benar demikian Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat, bukankah setiap orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus adalah saksi Kristus? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pada kenyataannya kita adalah saksi Kristus, tapi kita tidak menyaksikan Kristus, lalu kita cocok nggak disebut sebagai saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara? Nah, ini kan kita ditipu sama setan, kita ditipu sama iblis. Nah, banyak alasan lain yang sudah kuno Bapak Ibu Saudara, tetapi tetap kita pertahankan di zaman modern sekarang. Contoh, orang tidak menginjil, kenapa? Alasannya capek lah, alasannya banyak kesibukan, nggak punya waktu. Nah, ini kan udah sering kali kita dengar Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah memang betul kita tidak punya waktu? Coba kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, bukankah 24 jam dalam sehari waktu kita dan semua manusia di dunia ini sama waktunya Bapak Ibu Saudara? Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, kalau kita coba menghitung dalam satu hari itu ada 24 jam, berapa lama sih kita bekerja? Katakan saja 8-10 jam dalam sehari kita bekerja. Lalu kita tidur istirahat, lalu kemudian persiapan yang lain katakan 10 jam Bapak Ibu. Semua itu kita lakukan. Berarti semua waktu kita tergunakan berapa jam? 20 jam Bapak Ibu Saudara. Nah, 4 jamnya kita pakai untuk apa? Masakan sih untuk 1 jam kita nggak punya waktu untuk memberitakan Injil. Nah, ini disebabkan karena kita tidak punya prioritas untuk itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya prioritas untuk itu, maka seberapapun waktu kita akan kita gunakan untuk memberitakan Injil. Nah, coba kita lihat, terkadang kita punya waktu untuk nonton TV, untuk lihat Facebook, untuk bikin status dan macam-macam Bapak Ibu Saudara. Tetapi seringkali untuk memberitakan Injil alasan kita nggak punya waktu. Apa benar demikian Bapak Ibu Saudara? Bukankah firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus mengatakan selama hari masih siang akan datang malam di mana tidak akan ada orang yang dapat bekerja. Mari kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus Kristus datang ke dalam dunia, yaitu untuk mengabarkan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, alasan yang lain mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil adalah karena takut.
Takut akan banyak hal, takut menyinggung orang lain, takut kalau gagal, takut kalau dipukul, takut kalau, ya apalagi kalau dibunuh, ya takutlah. Makanya orang Kristen tidak memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengikuti sebuah acara yang diadakan di Depok. Ya, acara CPS ya, yaitu Camp Penginjil Sejati ya. Nah, dalam acara itu yang di narasumbernya adalah Bapak Saifuddin Ibrahim. Dia menyaksikan bagaimana ia memberitakan Injil setelah pertobatannya, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mendengar itu saya salut luar biasa. Ada orang Kristen baru bertobat tapi semangatnya memberitakan Injil luar biasa. Nah, sementara kita, Bapak Ibu Saudara, sudah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak mau menginjil, alasan takut. Padahal roh yang diberikan Tuhan kepada kita roh apa? Bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Itu yang Tuhan berikan, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi harusnya apa? Kita tidak takut, tapi kita berani untuk memberitakan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kan alasan yang dibuat-buat, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada alasan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil. Karena orang Kristen itu malas. Ya, malas. Ya, padahal harusnya kita belajar dari mana, Bapak Ibu Saudara? Dari semut yang rajin, tekun. Nah, ini dia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, satu kebenaran firman Tuhan, Yesus berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirim para pekerja untuk menuai tuaian itu. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kata mengirim di sana adalah ekbalo. Yang artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bukan saja artinya cocok, tapi arti dari kata ekbalo itu adalah menendang. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, arti kata itu sebenarnya mengatakan apa? Mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia menendang para pekerja. Kenapa pekerja ditendang? Ya, karena meskipun tuaian itu begitu banyak, tapi para pekerja malas. Makanya Tuhan minta supaya para pekerja itu ditendang. Nah, Bapak Ibu, apa mau nunggu ditendang dulu baru mau bekerja? Jangan seperti paku dong, diketok dulu kepalanya baru mau masuk. Nah, Bapak Ibu, kita jangan seperti itu. Ya, kita dipanggil Tuhan untuk sebuah tugas yang mulia, tugas yang besar, yaitu mengabarkan karya keselamatan yang telah dikerjakannya di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu, mari kita menginjil. Jangan banyak alasan kita. Yuk kita bergegas, kita beritakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Nah, alasan yang lain yang seringkali dikatakan oleh orang Kristen, kenapa dia tidak memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara? Karena dia tidak tahu caranya menginjil. Nah, ini masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Karena memang tidak menginjil itu diperlukan sebuah keterampilan untuk bagaimana ngomongnya, mulainya dari mana. Nah, ini yang seringkali membuat orang akhirnya tidak tahu. Nah, ini saya mau tekankan, Bapak Ibu Saudara, kepada para pemimpin gereja, para penatua, para gembala jemaat, para eporus pimpinan pusat gereja-gereja besar. Nah, penting untuk apa? Untuk memperlengkapi warga jemaat, Bapak Ibu Saudara. Dan itu memang fungsi dari gembala, Bapak Ibu Saudara, yaitu apa? Memperlengkapi jemaat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi mereka harus diperlengkapi supaya mereka diberdayakan, bukan diperdaya, Bapak Ibu, tapi supaya mereka diberdayakan untuk tugas besar ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, alasan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu Saudara, yang sering kali kita lihat mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil adalah karena orang Kristen itu sendiri belum memiliki keselamatan. Dia sendiri belum pasti, masih ragu-ragu, belum mengalami. Bagaimana bisa cerita, Bapak Ibu Saudara? Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti ini nggak menginjil. Kenapa? Loh, mau nginjilin apa? Mau menyampaikan apa? Dia sendiri belum punya. Kristus aja masih di luar, belum di dalam. Nah, ini Kristen KTP kebanyakan, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Mereka sebenarnya belum mengalami Kristus. Mereka hanya mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus, tapi Kristus belum di dalam mempengaruhi hidup mereka, sehingga mereka tidak mau bersaksi. Bahkan yang lebih parah lagi, Bapak Ibu Saudara, mengapa orang Kristen tidak bersaksi? Karena orang Kristen itu sendiri masih hidup dalam dosa.
bagaimana menjadi contoh, dia justru menjadi batu sandungan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Hidup dalam dosa nggak bisa jadi saksi. Nah itulah Bapak Ibu Saudara alasan-alasan mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil. Nah mari kita yang sudah memahami, kita yang sudah mengerti, jangan berhenti Bapak Ibu Saudara. Berita Injil ini harus kita beritakan sampai semua orang mendengar. Kiranya semua ini memberkati kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan, ya, haleluya dan salam.